Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Dumai. Bersama saya Ki Dalang Malik Mbah Sewu, praktisi supranatural paranormal, Palembang Kota, Sumatera Selatan. Sesuai dengan judul grup, saya akan menjelaskan pemahaman sedikit banyak tentang mata batin atau yang disebut dengan indera keenam, telepati. Apa itu indera keenam atau kemampuan mata batin? Indera keenam adalah suatu kemampuan daya laduni atau mata batin yang mampu menjangkau dimensi lain. Kalau dalam seni ilmu kebatinan versi Islamnya namanya wal hijabul nur. Artinya di mana seseorang yang sudah mencapai tingkat makom tinggi di dalam tirakatnya, maka dia akan mampu menembus hijab atau tabir dinding tirai yang ada di hadapannya. Sesuai dengan kalimatnya nur. Apa itu nur? Nur adalah cahaya. Suatu karomah atau daya laduni yang takjub, yang mampu melihat dimensi makhluk halus. Adapun di sini saya jelaskan bahwasanya untuk menguasai ilmu mata batin atau indera keenam ini tidaklah mudah. Satu, buat bagi yang pemula atau masih amatir, ingat pokok dasar belajar suatu keilmuan itu konsepnya adalah satu, berpaham-pahamlah dahulu. Artinya memahami dahulu sebelum masuk pada tingkat pengamalan. Karena yang bersangkutan dengan alam goib atau alam astral, makhluk halus, dunia jin, setan atau hantu, bahkan siluman, itu tidaklah gampang tanpa diperkuat dengan dalil keilmuan, pemahaman, bahkan keimanan yang kuat. Itu bisa menyebabkan satu fobia. Saya pesankan di sini bahwasanya bagaimana cara setan mengganggu manusia. Saya kasih tahu ya. Kita manusia memiliki 5 panca indera. Mungkin kalau dengar suara-suara orang nangis atau hantu, jurik, setan, kuntilanak atau sebagainya sebatas telinga, mungkin Anda masih berani, belum takut ya. Atau merinding, bulu romo merinding, itu belum takut, belum apa-apa. Ada hal yang paling menakutkan, itu apa? Wujud wal wujuti maujuti majasi itmali tajali. Nah, di sini manusia diuji imannya, keimanannya, nyalinya atau mentalnya. Dengan cara apa? Penampakan. Penampakan wujud-wujud goib makhluk halus. Jangankan orang yang disebut orang berilmu, beriman ya, atau orang awam, bahkan orang yang katanya berilmu, beriman, kalau sudah melihat penampakan ya, mentalnya bisa geger. Kalau tidak kuat iman bisa ciut nyali. Nah, jadi di sini saya tekankan bahwa buat pemula atau amatir yang masih dalam tahap pembelajaran, alangkah baiknya buat adik-adik ya, atau saudara-saudara yang ingin belajar kemampuan mata batin, alangkah lebih baik konsepnya satu, pahami dulu ya ilmu-ilmu dasarnya. Minimal kalau Anda muslim ya, minimal Anda harus bisa menguasai surat-surat pendek seperti An-Anas, ayat kursi ya. Karena hal goib ini bukan suatu mainan. Banyak orang yang belajar ilmu kebatinan yang ujung-ujungnya jadi apa? Jadi stres, jadi gila.
paranoid, fobia, ketakutan sendiri. Niat awal niatnya ingin jadi paranormal, bahkan ujung-ujungnya berakhir jadi tidak normal. Nah, jadi di sini saya jelaskan, saya himbau ya, bukan saya menggurui ya. Ini umumnya buat pemula atau amatir, buat adik-adik atau saudara-saudara yang ingin belajar, memperdalam kemampuan mata batin, indera keenam ya. Baiknya itu dipahami dulu secara dasar, secara kajian ya. Konsep suatu keilmuan itu adalah satu menyangkut ilmiah dan ilahiyah ya. Apa itu konsep ilmiah? Ilmiah adalah suatu konsep di mana dalil fikih berlaku, artinya ilmu akal atau akli ya. Jadi yang dipandu itu ini dulu ya, ilmu pemahaman dulu secara hukum akli atau akal, pikiran. Dengan pemahaman yang kuat itu akan membentuk mental, daya batin atau daya laduni. Setelah mental kuat ya secara otomatis jiwa pun akan kuat. Nah, artinya di sini yang dibentuk itu pondasi iman atau batinnya, pondasi batinnya ya. Nah, konsepnya gimana? Membentuk mental, spiritual, batinnya. Yaitu satu dengan cara memahami pelajaran dari dasar, itu babak awal. Pengamalan itu bab kedua. Jangan nanti mengamalkan wirid begitu penampakan kabur, tidak kuat. Yang ujung-ujungnya apa? Ciut nyali, jadi fobia, penakut. Awalnya menggebu-gebu ingin melihat jin, begitu nampak jin kabur, trauma, shock. Ini akibatnya apa? Mental tidak kuat, pondasi iman belum kuat. Sebut hadir-hadir, begitu nongol kabur. Ingat, hal goib bukan mainan. Allazina yu'minuna bil goib. Memang betul, tapi alangkah baik dikuatkan dengan iman. Jadi belajar ilmu itu konsepnya adalah berpaham-pahamlah dahulu sebelum mengerjakan. Sama seperti sekolah, itu kan dari dasar dulu, dari SD, SMP, baru SMA. Jadi jangan sembarang ngikutin suatu keilmuan yang tidak jelas sumbernya dari mana. Ilmu yang bagus itu adalah konsepnya dua. Apa itu? Ilmiah, ilahiyah. Ilmiah itu dalilnya ilmu akal atau fikih. Ilahiyah itu menyangkut batin. Nah, pondasi batin ini dari mana konsepnya? Dari kitabullah. Belajar berpaham dahulu, mengerti dahulu kandungannya, artinya. Setelah itu kalau memang mau dijadikan pedoman iman, tirakat, itu namanya jubah ketuhanan atau jubah keimanan, pakaian batin. Nah, jadi buat adik-adik yang masih pemula, yang masih amatir ya. Sebab di sini yang namanya goib ini bisa menyebabkan satu apa? Kegilaan, stres, depresi, berhubungan dengan fitrah batin, fitrah insania, menyangkut kejiwaan. Kalau ndak kuat bisa gila. Udah banyak orang yang belajar ilmu tanpa paham, tanpa dalil yang jelas, yang ujung-ujungnya apa? Jadi gila. Itu akibat apa? Yang salah amalannya atau orangnya? Orangnya ndak ngerti. Asal belajar, asal baca. Padahal dalam konsep ilmu apapun itu yang patut dipelajari pokok pertama itu apa? Konsep. Dalil fikih atau akli. Pahamlah dahulu. Mengertilah dahulu.
apa kandungannya, apa isinya. Setelah paham, baru terapkan, jadikan iman atau pedoman, jubah keimanan atau jubah kebatinan. Dengan begitu insya Allah niscaya ya, ada benteng, ada proteksi, punya tameng badan. Karena ion tubuh kita ini mempunyai protek. Proteknya dari mana? Dari iman. Energi hak ilahiyah dari zikir, kekuatan zikir. Adapun jin, seton, hantu, makhluk halus, mereka bisa ditaklukkan dengan catatan apa? Iman. Tidak cukup yakin, tapi juga cukup dengan hakul yakin. Wal hako hako. Nah, jadi di sini saya himbau bagi adik-adik ya, bukan kakak atau saya menggurui buat yang masih amatir atau pemula ya. Karena belajar hal gaib, ilmu batin, mata batin, indera keenam itu tidak gampang. Dibutuhkan benar-benar itu pemahaman, bukan sekedar wejangan amalan ya, tapi konsepnya di sini. Jadi belajar ilmu goib, apapun itu ilmunya, baik itu ilmu batin, ilmu zohir, alangkah baik berpaham-pahamlah dahulu. Insya Allah dengan begitu ilmu yang sempurna. Toibatun toibah abdullah sholat. Nah di sini kuatkan dulu mental ya, pondasi batinnya. Insya Allah dengan begitu ada penjagaan, proteksi pagar diri ya. Oke, begitu saja. Bukan saya menggurui, ini buat yang udah praktisi ya. Salam sedulur dari saya Ki Dalang Malik ya. Buat adik-adik dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke ya. Ini pesan kakak ya. Jangan sembarang belajar keilmuan, apalagi yang menyangkut goib ya. Lebih baik belajar itu alon-alon atau pelan-pelan ya, dari dasar dulu ya. Dipahami dulu. Kalaupun mau belajar, carilah ahlinya yang betul-betul pakar ya di bidangnya ya. Bidang kerjanya apa, diselidiki dulu. Apakah betul dia seorang praktisi atau sekedar ya. Karena orang ahli itu berbeda ya, dari skill, cara ucapan, cara bicara itu berbeda ya. Gampang. Oke, salam dari saya Ki Dalang Malik Mbazewu ya. Salam sedulur semua untuk grup, penghuni grup ya. Salam damai, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.